oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan kita takut tatkala kita sendiri tidak ada rasa bebas kalau kita berbuat maksiat kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab yang akan kita bahas. Langsung saja kita akan membaca di hadis yang pertama daripada bab muraqabah atau hadis yang ke-60 di urutan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ahadisul fal awal. Ya, adapun hadis ini dikategorikan yang pertama. Yang pertama, an Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita duduk-duduk bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah itu sering ngobrol duduk bareng sama para sahabat. Nah, itulah Rasulullah. Jadi bukan introvert ya. Rasulullah itu bergaul sama masyarakat habis subuh, ya tentunya diskusinya Rasulullah bermanfaat. Kemudian dzata yaumin idza tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asahis safar. Yang pertama, pada saat kita duduk-duduk bareng bersama Rasulullah, kemudian apa? Yaitu kemudian beliau enak-enak duduk bareng, ada orang datang. Ada orang datang itu pakaiannya putih banget. Anggaplah jubah begitu ya. Jubahnya putih banget. Syadidu syawadu sya'ri. Kemudian rambutnya hitam pekat, klimis lek jare wong saiki gitu ya, klimis begitu. La yura alaihi safar. Dan dia tidak dalam keadaan gini, gampangannya gak ketok orang habis safar. Kalau orang jauh datang kelihatan kamu habis safar. Kenapa? Kelihatan capek. Karena dulu nggak ada pesawat ya. Kalau orang safar itu kan ucel atau apa begitu. Beliau nggak ada. Atau maknanya la yura alaihi safar, kalau beliau jauh kepada Rasulullah tidak kelihatan teracae. Nah, ini ada dua pengertian. La yura alaihi asarus safar. Tidak ada dia bekas-bekas kalau orang habis bepergian. Jadi kalau si klinis si ganteng kayak orang setempat saja. Wala ya'rifuhu minna ahdan, tetapi di antara kita tidak ada yang tahu siapakah beliau itu. Berarti kayak orang sini saja, tetapi ini tidak ada yang tahu ini siapa. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatihi ila rukbataihi. Ada yang aneh, beliau itu tatkala duduk dicidekno, dengkul itu ditempelkan ke lututnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah ada yang hal penting yang ingin disampaikan. Ini loh, dekat banget sama Rasulullah, lututnya sampai bersingkur-singkuran. Nopo, tabrak-tabrakan begini nih. Kemudian apa? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian tangannya ini ditaruh di pahanya Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah tidak boleh kemana-mana. Wes, begini aja. Aku nak perlu ambil sampean. Nah, gitu lah bahasa yang Malang begitu ya. Kemudian Pak, kemudian ternyata beliau itu langsung bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, ini kok nggak tahu ya. Memang orangnya bilangnya langsung ya Muhammad, gak ya Sayyidina Muhammad gitu ya. Jadi koyok-koyok WCS banget gitu wis kenal. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Islam itu ada jawabannya panjang. Tapi yang pertama adalah al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar sana banyak yang ngaku Tuhan, no, saya hanya menyembah kepada Engkau ya Allah. Kemudian itu kalau bersaksi. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu juru bicara resminya Allah. Itu makna syahadat. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita kita tuangkan dalam komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fatihah.
tatkala kita membaca suratul Fatihah di dalam sholat kita, itu adalah komitmen kita. Bagaimana komitmen kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Itu makna la ilaha illallah. Wis di jopo kono wis ana sing ngaku Tuhan. No, saya enggak peduli. Bahkan ada zat makhluk musim katanya kekuatannya lebih, saya enggak peduli. Yang penting aku menyembahmu. Lah, termasuk kita itu sudah bersyahadat apa belum? Kita analogikan sederhana. Seandainya kita berangkat jalan mau ke mana ya? Ke daerah manalah, ke daerah Panjen begitu ya. Mau jalan ke Panjen. Ternyata nyampe di mana itu alun-alun, ternyata kita ingat, wah, tuh sarungnya dewi ini rusuh. Bajunya kita itu najis, kita nggak bawa baju. Kira-kira kita pulang balik atau lanjut ke Kepanjen? Lanjut. Oke. Ternyata nyampe di RST sana, HP ini dewi kari. Ya Allah, HP ku kari. Sama lanjut nopo balik. Nah, iki ngomongnya balik. Berarti apa? Kalau urusannya dengan Allah, kita itu kadang meremehkan, nggak peduli. Kalau urusan HP ini, opo HP itu lebih diutamakan ketimbang Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ini enggak. Lah Allah itu apapun yang berhubungan dengan engkau ya Allah. Apakah berhubungan dengan rumahmu? Apakah berhubungan dengan kalammu yaitu Al-Quran? Saya mengutamakan. Oh, duit-duit masjidnya rusuh. Peduli. Kenapa? Hubungannya sama Allah. Nah, itu wow, ini rumahnya Allah. Hubungan dengan kalamullah yaitu Al-Quran. Ada di masjid butuh Al-Quran yang ngaji banyak, oh tak belikan. Bukan hanya belikan di rumah, saya nggak ngaji sehari galau. Yaitu la ilaha illallah. Nah, oke. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lek aku butuh ya Allah, gak jaluk sapa-sapa. Aku insya Allah pun jaluk itu engkau saja yang menjadi pertanyaan. Seandainya kita itu kate dodol, kita punya bisnis, entah bisnis apa itu. Kalau jenengan punya bisnis, nggak punya modal, yang jenengan ingat kira-kira teman atau bank, butuh kira-kira 20 juta. Nah, kira-kira yang jenengan ingat bank atau teman? Halo, masa orang tahu usaha? Wah, semburi bank ya. Oke, ternyata kadang di antara kita itu ilmu bank atau konco. Padahal kita komitmen, ya Allah, lek butuh pun hanya ingat engkau. Seharusnya apa? Kalau kita butuh itu ya ingatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seharusnya apa? Kalau kita butuh apa-apa ingatnya gimana teknisnya kepada Allah. Kadang kita itu terlalu mengatur Allah. Kalau kita butuh ya sampaikan saja butuh. Saya itu pernah butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya pernah, memang setiap hari ya butuh gitu ya. Saya itu pernah ngisi kajian di daerah Kanwil Pajak sini, depannya Saiful Anwar itu, pokoknya kantor pajak lah. Kemudian mobil saya itu dipakai orang disewa pada saat itu karena dulu COVID nggak ada kerjaan, saya sewakan. Kemudian mobil pickup lagi ada kiriman. Kemudian motor tidak punya, bingung ya. Ada ngisi kajian kok ada sepeda. Terus minjem ke yang biasanya teman saya itu. Udah Ustaz saya antar, udah aku ini ya tak cukup. Udah Ustaz saya antar, habis kota. Nang omayan tuh tak cukup. Setelah kejaba sepeda pin gitu ya, ngaji benar. Terus pada saat itu setelah ngisi kajian dohur, apa yang terjadi? Udan deras. Nyampe hujan deras, dikabarkan di daerah savana itu waduh, wander, banjir. Jadi nggak boleh, harus lewat jalan yang itu, jalan dekat depan penjara itu lewat situ. Lalu saya pikir, ya Allah, saya itu kesini itu nggak ngapa-ngapain, saya itu cuma menyampaikan syariatmu ya Allah. Mosok pantes kula niki kudanan. Kula butuh mobil ya Allah. Nggak gede-gede, wis cilik ya Allah ngoten. Saya ngomong gitu pas di mobil. Memang kebutuhannya saya minta mobil untuk apa? Untuk menyebarkan syariat engkau. Ini nggak tambahin, nggak kurangi. Saya ya musim COVID Pak, ya apa ya jualan nggak begitu laku dan lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Biasa itu wiritan biasa saja. Terus ya ditambahi didik. Kemudian apa? Ponakan saya itu jual beli mobil. Kemudian saya bilang, ini anak mobil jazz tahun 2013 atau 12. Kamu beli wes. Enggak tak tuku nih, enggak tak tambahi.
Oh iya. Nah, lah terus apa? Tapi bayarnya nyicil. Oh, jualnya nyicil. Tenang aja. Ini benar itu. Ini kan 27, saya ingat betul. Jadi tanggal 10 itu nggak bayar seket, insya Allah tak bayar 100. Sisa baru tak nyicil bulan. Oh ya wis, oke. Ternyata pada saat tanggal 6 nggak ada duit. Lah ini kan bingung. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Lah ini tanggal 10 sudah tanggal 10 atau 9 sudah diminta. Mikir aku. Boleh ngomong tanggal 10 mau kasih duit sepurani ya kak sudah tuh kasih orang saya gelap gitu ya sudah tak beli. Lalu apa? Saya bangun dino wiritan ini ya tak ketno. Wiritan ini bentuk memuji Allah dan meminta kepada Allah. Biasanya mari wiritan mari subuh setengah 6 selesai ini indah jam 7 baru turun kan karena minta kepada Allah di hari pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih rezeki kantang loh Pak ini uang kurang lebih 39 juta bukan hari pertama sudah tanggal 10 saya ngumpul-ngumpul dulu ada 39 juta 960.000 aku seiling kurang 40.000 untuk mencapai 40 juta. Kemudian apa? Istri saya tanya, sama nono, duit ya ono duit dagangan iki. Piro 10, lek 10 ya ono tapi duit dagangan. Wis tak gaene dhisik. 10 plus 40.000. Kenapa ono 40? Gak ada duit, kurang 40.000. Sehingga apa? 50 juta. Tak kasih ke keponakan saya bilang, jadi zaman lah iya saya insya Allah diletingkas. Kalau kamu pas ada kulaan, kamu minta ke saya lagi oleh rong dino Pak ternyata nagih uang berarti apa langsung kemudian apa 2 hari dia berduit saya punya uang 25 Alhamdulillah tidak lama dari situ saya sudah membayar 94 juta atau 96 juta dulu itu nggak sampai 1 minggu oke hari itu sudah beres lalu apa yang terjadi nggak sampai 2 bulan itu lunas maknanya apa kalau kita butuh jangan mengatur Allah utarakan ke Allah. Lah kadang kita itu ngatur Allah, ya Allah kula butuh duit. Saman payok nopo daganganku, saman payok nopo sawahku. Maknanya apa? Loh ini terserah Allah. Kalau Anda butuh utarakan saja. Butuh saya uang, ya minta aja uang. Caranya terserah Allah. Kecuali Anda pengen apa? Ya Allah, lariskan daganganku. Itu kan mintanya dilariskan, bukan minta uang. Nah, kadang kita itu butuh kailing Allah eling Allah kadang kita sudah ngatur Allah makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya Allah aku hanya menyembahmu dan aku lek butuh hanya kepadamu wa anna muhammadar rasulullah dan Nabi Muhammad itu selaku juru bicara resminya Allah oleh karena itu apa yang diomongkan baginda Nabi itu bukan kalamnya sendiri tetapi kalam yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama. Islam itu bersyahadat bahwasanya kita mengakui tidak ada zat yang layak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai juru bicara resminya Allah. Kemudian apa? Dilanjutkan. Wa tuqimas shalah. Diarani wong Islam itu siji syahadat loro kudu sembahyang. Lek ana wong Islam tapi tidak sembahyang, maka Imam Syafi'i ditanya oleh para muridnya, ya Syekh mau apa ya Syekh mal farqu bainal mukmin wal kafir Pak Yai apa sih bedanya orang mukmin dengan orang kafir dijawab as-shalah maknanya bedanya wong kafir ambil wong mukmin itu as-shalah dikatakan di hadis yang lain as-shalah sholat itu nur sholat itu cahaya apa sih sholat itu cahaya itu ternyata sebagai identitas berarti sampean itu kalau tidak sholat sebagai sampean itu krisis identitas jadi Islam itu sholat. Lalu nggak sholat berarti tidak diarani Islam. Nah di sini hukmu tarkus sholat. Apa sih hukumnya meninggalkan sholat? Yang pertama, kalau dia menganggap sholat itu nggak penting, kalau sholat nggak penting aku nggak yakin. Aku sih sholat sih melarat aja loh. Iya, mau aku sholat mulai biar mulai cilik sih melarat aja. Maka kata Imam Syafi'i ini dikatakan apa? Fakot kafar. Wong ini kus kafir. Berarti apa? Menganggap sholat itu tidak penting. Yang kedua, kalau dia meninggalkan amma ibadah sholat di kaslamin, kalau dia meninggalkan sholat dengan cara dia malas, apa statusnya di hadapan Allah? Fasik. Orang semacam ini orangnya fasik. Berarti apa? Terus gak ada pilihan. Sama ojo sampai
meninggalkan sholat. Nah, sholat tadi apa hubungannya nur? Sholat itu identitas, berarti sama nek sholat yaitu tanda-tanda dengan muslim. Kalau nggak sholat berarti enggak. Nah, ada kata-kata nur yang kedua itu adalah memang menyala, Pak. Jadi kepala kita itu menyala. Nanti itu kita mati, dikubur, dimakamkan, dikumpulkan di sebuah tempat namanya mahsyar. Di situ ada dua golongan. Yang pertama ashabul maimanah, yang kedua ashabul masyamah. Ashabul maimanah ini itu nyala, Pak. Murah begitu. Maka iki gak usah dihisap modelnya nih. Langsung apa? Langsung masuk surga. Karena apa? Kita menyala. Plung 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 plung. Lah ini ashabul film, wong sing gak murah, ini bagaimana? Langsung masuk neraka. Wah, loh. Masa orang yang dolim itu nggak usah dihisap? Kok dihisap? Wong kafir jelas, gak usah diaudit semua bosok itu. Iya enggak? Gak apa wong kafir kok ada di hisab, nggak usah langsung masuk surga, masuk neraka. Tapi di tengah-tengah ini ada orang ini yang repotin malaikat, Pak. Apa? Kadang yo sembayang, kadang yo rasa-rasaan, Pak. Kadang yo sik gelem duit bank, duit riba sik gelem. Maka orang sembahyang ini ngerepotin. Saman eling-eling ini, Pak. Kalau Anda itu diberikan kitabnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba." Ini buku report kalian, bacalah. Tatkala malaikat mengambil buku laporan kita dibuka, jebret. Oh, salatnya bener. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah wa salat. Pertama kali amalan yang dihisab itu salat. Oh, salatnya bener. Maka sama niling-niling, malaikat memberikan laporan buku itu pakai tangan kanan. Mesti salah mlebu surga, Pak. Tapi menggunakan pakai tangan kiri, mesti mlebu neraka. Nah, berarti sama niling-niling, malaikat itu menggunakan tangan kanan, pasti sama masuk surga. Makanya ada sebuah doa, monggo sama niling-niling, ngeten, Pak. Pas wudu. Berarti apa? Allahumma a'ti kitabi biyamin. Ya Allah, berilah kitabku, buku laporanku dengan tangananku. Jadi pas wudu sama dongo. Allahumma a'ti kitabi biyamin. Monggo sareng-sareng. Allahumma a'ti kitabi biyamin. Nah, itu sama dongo terus agar supaya kitab kita. Nah, tentunya apa? Kalau jenengan sedekah nyahnyo sama orang suka naktir, sama ini suka bagus, tapi sholatnya berantakan, pasti tangan itu laporan buku itu diberikan pakai tangan kiri, alias sama diaudit gak karu-karuan. Tapi kalau pakai tangan kanan berarti apa? Sholatnya bener, begitu nggih. Oke, kemudian kata Imam Nawawi pengarang kitab ini, as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu merupakan kepala daripada ibadah. Orang bisa hidup tanpa kaki, orang bisa hidup tanpa tangan, tapi orang mustahil hidup tanpa kepala. Oleh karena itu, ibarat kata, sholat itu ibadah yang paling penting. Karena dua nih ya liyane lah ibadah lainnya gitu ya. Kemudian apa dikatakan wong Islam itu waktu dia zakat, yaitu orang yang menunaikan zakat. Berarti apa? Zakat itu tujuannya adalah litazkiyah, agar supaya kita mensucikan. Jangan supaya kita itu kalau kita nggak pernah didetok itu kan usus kita itu lambung kita kotor begitu ya, bedebelen apa segala macam. Begitu juga zakat. Harta-harta yang sudah kita cari melalui cara Islami, tapi apa? Mohon maaf, kadang kita selempe, Pak. Kadang oh iya si ono bolongnya kita caranya ternyata tidak Islami. Maka kalau harta kita di luar pengetahuan kita itu masih ada unsur tidak Islaminya, maka cara ngerijik ini agar supaya betul-betul yang masuk di tubuh kita itu halalan thayyibah, maka dengan zakat. Nah, zakat kan macamnya banyak. Diri kita ini cek awalnya di hadapan Allah bagus, namanya zakatul fitr. Cek kembali ke fitrah, zakat fitrah dilakukan pada saat bulan Ramadan. Ada zakat mal, berarti harta-harta kita yang kita dapatkan kita audit sampai 1 tahun kepemilikan kita. Oh iya, setahun ini awakku wis duwe dana nganggurku itu berapa? Kurang lebih isrina dinar, 20 dinar. Satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Anggap 8 juta. Ya, 8 juta kali 20.
Berarti pinten? Kalau kali 10, 80, 160 juta. Kalau penghasilan zaman sudah di atas 160 juta, dikurangi operasional, taruhlah operasional rumah tangga itu 5 juta per bulan, berarti 5 juta ping 12 berarti 60. Berarti apa? Penghasilan Anda berapa sudah dikurangi, sisanya di atas 160, alaika zakat. Maka jenengan wajib zakat. Ini harga emas sekarang. Kalau jenengan emas dulu masih murah 22.000, berarti apa? 22.000 kurang lebih ya 1.000. Kurang penghasilan 2 juta sudah wajib zakat dulu. Saya ini 100 juta. Itu ya. Jadi zakat itu bukan hanya harta kita, pendapatan kita tatkala kerja, baik itu petani maupun pedagang. Lek petani yauma hasodi, yaitu pas panen. Berapa ada batas kepemilikan? Mosok sih tanaman sak meter ini kon zakati ya dah. Berapa? Yaitu kalau ditulis di dalam Basnas itu kurang lebih 6 kintal 1 on. Sama penghasilannya sakmono, maka wajib zakat. Apa saja? Banyak yang saya kira tumbuh-tumbuhan buahnya itu ya. Monggo itu di zakat. Langsung saja. Watasumu Ramadan. Kemudian tidak cukup hanya kita bersyahadat, tidak cukup kita sholat, tidak cukup kita itu membayar zakat, tapi diarani wong Islam itu kudu poso pada bulan Ramadan. Tetapi bulan puasa itu puasa yang bagaimana? Yaitu puasa yang imanan wahtisaban. Bagaimana yang puasa imanan wahtisaban? Yaitu wong lek poso tanpa meninggalkan perintah Allah yang lain dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lek ono wong poso, apa jenis subuh gak sholat, duhure gak sholat, asare gak sholat, tiba-tiba dia bangun karena tidur, kemudian alhamdulillah hari ini saya bisa poso. Iki jare Rasulullah ilal ju' wal atos. Iya posomu itu dinilai Allah koyok-koyok mek wong luwe ambek dahaga. Oleh karena itu poso. Iya, kita tidak makan dan tidak minum, tapi kita juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikategorikan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah wa ana ajzibi. Wong poso itu hubungannya aku ambek hambaku dan aku langsung memberikan pahalanya. Oleh karena itu pahalanya langsung Allah Subhanahu wa taala. Enak Pak, yo dikai gede begitu ya. Nah, karena Allah sendiri yang memberikan. Wa tahujjul baita in istata'a ilaihi sabila. Maka yang kelima adalah pergi hajilah bagi siapa yang dimampukan. Tapi kadang di antara kita ada yang kita itu dimampukan, kita belum berangkat haji. Apa maknanya? Kita sudah punya rumah, kita sudah punya mobil, tapi kita masih punya harta lebih daripada itu, maka itu berkewajiban. Anda daftar saja, enggak ternyata nggak daftar, ternyata nggak berangkat, karena antrinya panjang gitu, maka Anda libur. Karena apa? Ya wis ikhtiar kok. Ternyata nggak berangkat, ya sudah. Berarti bukan istato anjenengan tidak diwajibkan, tapi sama daftar bisa. Allah, daftar gak iso aku ya wis gak usah lah. Ini sampean kan rahmatnya Allah sama pos bisa. Siapa tahu jenengan berangkatnya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu lah gitu. Ya, berarti kita haji. Niki ada pengalaman ada orang haji bareng, Pak. Daftare, Pak. Lalu apa? Sing siji itu yang satu, ayo ikut manasek. Boten pun kula sik suwe haji kula tahun pinten dulu 2027. Ternyata sekarang mundur-mundur enggak tahu lah begitu ya. Nah, yang satunya, saya pengen manasik. Dia manasik di sini, manasik di sini. Tiap hari itu pengen belajar. Menunjukkan ke Allah SWT pengen berangkat. Ternyata apa? Betul. Beliau itu sudah berangkat tahun 2024 kemarin. Loh, kok iso? Wah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau kita itu pengen haji. Kita pengen haji tapi ya pengen goro-goroan gitu. Kadang kita itu ya nggak menunjukkan kalau kita itu pengen haji. Berarti apa? Haji diwajibkan bagi yang mampu. Tapi bagaimana kalau orang tua kita dulu mampu, bukti ini sawai ombo, tapi belum berangkat haji. Oh kenapa? Oh dia takut naik pesawat, maka ahli warisnya itu apa? Nyauri kewajiban orang tua dengan cara apa? Badal haji. Badal haji itu apa? Ada orang haji di sana diniatkan untuk bapak ibu sama. Satu orang harus satu.
Nah, sampai sama nyuruh saya, ya mahal. Karena dari sini kan, oh meneh haji dari sini, nitip saya. Sama nulis haji, wes. Berarti sekarang bisa badali bapak saya, boleh. Tapi ya larang Pak, 300 juta haji plus begitu ya. Itu pun 9 tahun begitu ya. Nah, dari saya murah, Mei 15 juta. Mei 12 juta kadang begitu. Kemudian orang yang bertanya kepada Rasulullah tadi bilang apa? Wis dijawab. Akhbirni anil Islam. Islam itu ya syahadat. Islam itu ya sholat. Islam itu ya zakat. Islam itu ya puasa bulan Ramadan. Islam itu ya haman haji. Lalu dijawab oleh wong sing takon iku apa? Sedekah. Iya, sama bener. Batine para sahabat dia ini. Iki apa sedekah dong? Wong takok dewe tapi dibener-benerno dewe begitu ya. Ya koyok-koyok ngetes Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian apa? Ditakoni lagi, orang itu bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Akhbirni anil iman." Kemudian aku kabari aku, terangno aku tentang iman. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Antuk minabillah." Yaitu iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara kita mengimani sifat wajib 20 itu apa? Wujud idambaqo mukhallafatu lil hawadisi iyamuhu bi nafsihi. Sampai akhir itu ya, sampai 20. Maka kita wajib. Ojo sampai kita Allah itu wujud apa gaib? Gaib lah, mengaku ora tau medhok. Lah jangan. Loh, diarani gaib itu kan kita nggak mampu melihat. Allah itu wujud apa gaib? Halo? Wujud. Nanti kita ngene iki. Hah? Loh, lek ono kan contoh ini. Ini ono wedang, jenenge ono tenan. Aku ya ketok, tak cekel ya bisa. Jangan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu. Lek jadi wujud. Maknanya wujud itu begini dulu juga salah satu nabi itu, Nabi Musa itu pengen bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kula kepengen ketemu jenengan? Ya wis, lek kon kepingin nang gunung Tursina. Lalu apa? Nanti kamu akan ketemu dengan aku. Allah baru mau menunjukkan nurnya saja, cahayanya saja, belum dekatnya. Maka fasa itu Nabi Musa pingsan. Begitu juga kita itu tidak bisa, mata kita yang terbatas sehingga mata kita lah yang tidak mampu melihat Allah. Allah wujud, awake dhewe gak mampu untuk melihatnya. Gitu nggih, iman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikat itu dalam makhluk Allah yang diciptakan tanpa ada kesalahan. Jadi taat ya. Malaikat Israfil itu kan ditugaskan untuk apa? Tahu? Meniup sangkakala. Kira-kira lek wis ana sangkakala wis wonten apa bareng? Wis ana kamu dikongkon golongan. Lah sakniki sak durunge apa? Dicekel. Ya taat. Orang kok sampean kadang iseng tak coba kasih karu-karuan apa dunia ini ganteng tapi ini malaikat taat begitu ya. Nah, oleh karena itu malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan memang taatnya luar biasa. Wakutubihi, kitabnya Allah itu ada 4, napa Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kita akan membahas Al-Quran. Al-Quran itu harus kita imani sebagai kalamullah, bukan makhluknya Allah. Al-Quran itu perkataan Allah, bukan makhluknya Allah. Nah, bagaimana cara mengimani Al-Quran yang kedua? Yaitu dengan cara kita mencintai Al-Quran. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara yang baik itu orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah Daud di riwayat lain, Al-Quran saya di syafi'an li ashabi. Al-Quran itu nanti akan datang di mahsyar itu li ashabi, untuk para sahabatnya Al-Quran. Siapa sahabatnya Al-Quran? Yang sing uripe senantiasa interaksi dengan Al-Quran. Lek wong model ngono iku lek pada mahsyar nanti apa? Nanti akan diberi syafaat.
Oh, amalane wong iki bener enteng, Pak. Sampeyan niku lek ditimbang kurang tentu abot. Lho kula salat ya, kula haji lah. Kadang salat ya dhewe. Allahu Akbar kurang ya Allah. Udah ya Allah kurang tak asih ya Allah. Itu baru salat itu. Bagaimana yang kita itu jadi khusyuk. Maka amalan kita enteng, tapi nanti sing balani kita itu adalah Al-Quran le awake dhewe deloknya ngaji. Maka itulah cara mengimani, yaitu salah satunya mencintai Al-Quran. Kemudian wa rusulihi, yaitu rasul-rasul Allah. Jadi Allah itu memilih beberapa manusia yang manusia yang terbaik dijadikan satu, dijadikan rasul dan nabi. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah sebagai juru bicara resminya Allah, sehingga apa yang dikatakan Rasul itu adalah bukti atau dalil bahwasanya kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya itu tadi. Jadi nggak boleh kita itu cinta ke Allah, wes aku tak taat ke Allah tok, tak taat nang Rasulullah, nggak boleh. Taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Wal yaumil akhir. Begitu juga kita harus iman terhadap hari-hari akhir. Hari akhir ini bagaimana? Hari akhir itu pasti akan datang. Nah, oleh karena itu kita harus iman. Jangan sampai kita tidak iman. Oh, asli ini kan kiamat. Loh, mulai aku cilik yang ini gak mungkin lono kiamat. Nah, ini kita nggak boleh. Waktu minum bil qadri wa khairihi. Kita harus juga beriman atas takdir Allah yang bagus dengan yang buruk. Takdir. Nah, takdir itu ada dua, Pak. Takdir itu sesuatu, anak takdir itu nggak bisa diubah. Yang kedua, takdir itu bisa dirubah. Contoh, takdir yang tidak bisa dirubah. Jenengan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya Allah lanang. Sama dengan Allah, jadikanlah aku perempuan. Ya sampai elek mungkin jadi wong wedok. Iya kan? Itu kalau takdirnya Allah. Yang kedua, kalau jenengan takdirnya Allah itu dari lahir dari suku Jawa, ya Allah jadikanlah saya itu dari bangsa Arab maupun ya Allah, nggak bisa. Kenapa? Berarti apa? Suku, gender itu nggak boleh. Nah, yang terakhir ada takdir yang bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah dengan cara apa? Dengan amalia-amalia kita. Contoh begitu. Seandainya kita ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita mendapatkan musibah. Lalu bagaimana cara merubahnya? Dengan cara kita bersedekah. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Oh iya, takdirnya apa dunia kita beran. Tapi aku sedekah subuh, ngarai nggak ada bala. Loh, berarti itu. Begitu juga kita takdir kita. Hari ini kita ditakdirkan subuh iso turu. Tapi kita berusaha keras karena kita istiqomah hadir di majelis taklim. Loh itu takdir. Dari yang buruk bisa berubah menjadi takdir yang baik. Nah, kemudian kola sodakta. Luwong iku mang sing takok nang Rasulullah, kola sodakta. Wis takok dewi dijawab Rasulullah sodakta. Kemudian apa? Para sahabat fa'ajaba as-sahabat. Kemudian apa? Para sahabat itu ya takjub. Iki maksudnya piye? Takok dijawab Rasulullah diarani bener. Lah iki apa sih wong ngetes tanya apa ngono. Kemudian apa? Nah ini yang ketiga, pertanyaannya wonten 4 niki. Akhbirni anil ihsan. Apa sih itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa sih itu ihsan? Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadahnya? Kayak awake dhewe iso ndelok Allah. Oh kan tingkat tinggi, Pak. Ihsan itu ibadah sing khusyuke gak tanggung-tanggungku ya ihsan. Allahu Akbar. Kaya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ya apa? Ustaz, saya itu kalau sholat mikir Allah, tambah gelambir enggak kemana-mana. Kadang di hati saya bertanya, Allah itu wedok tanganan, Allah itu punya tangan atau enggak? Di Quran ada aidillah, tangan Allah. Kalau Allah punya tangan, kukunya panjang, kotak kuku itu nggak merek opo, wes gak karuan. Allah itu belah tengah atau belah pinggir tengah, itu kita nggak karuan. Padahal Allah itu karena laisa kami selihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai apapun. Jadi apa? Jangan dipikir Allah. Allah kalau kita mau begitu nanti tajasum. Tajasum itu apa? Allah itu dengan dipoto ngambil uang punya jasad gitu.
Allah itu tidak seperti apapun karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, di sini baginda Nabi itu ngerti lah awake dhewe khusyuk itu gak iso mikir Allah. Maka di sini dikatakan in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wis lek awakmu kabeh wong lek iso pas ibadah gak iso khusyuke gak iso ndelok Allah, maka pastikan jenengan iku krasa didelok Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Awake dhewe niku salat ana wong penting, ana camere awake dhewe, camer sik calon mertua. Salat bisa salat kudu khusuk-khusuk nama. Allahu Akbar. Ini bisa didelok camer. Ini bayangkan kita didelok Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus betul-betul napa? Khusyuk. Maka itulah ihsan, khusyuk ibadah sing luar biasa. Lanjutkan. Yang terakhir pertanyaannya adalah qala fa'akhbirni anis sa'ah. Oleh karena itu aku minta kabarkan aku tentang sa'ah. Sa'ah itu maknanya kiamat. Tanda-tandanya apa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi. Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sing takok itu pun belum tentu paham seperti yang ditanya. Jadi apa? Foto-foto gak ngerti ini. Sumber apa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dijawab dibantah lagi ambil sing takok. Qala fa'akhbirni an ammaratiha. Lek ngono aku sama dudui ciri-ciri kiamat. Wah, iki Pak penting Pak, ciri-ciri kiamat Pak. Yang pertama, antalidal ammatu rabbaha. Nah, antarul khufa'a arata al-alata ri'a asya'a yatatawaluna fil bunyan. Ada seseorang yang dikatakan apa yang pertama itu adalah ada orang wanita melahirkan tuannya. Ini bingung Pak. Ada wanita melahirkan tuannya. Diiling-iling koyok ciri-ciri kiamat itu ono 10 Pak. Yang pertama turunnya Dajjal. Nah, ciri-ciri turunnya Dajjal kata teko itu ada seorang wanita melahirkan tuannya. Maksudnya piye? Wanita itu melahirkan anaknya cilik, dirawat bagus, di sekolah di pondok gede, terus gede di nyaluk rapi, terus rapi wong tuane direwangi ngutang enggak karu-karuan begitu kan. Nah, kemudian apa? Setelah rapi, rumahnya ditempati oleh anaknya. Ibuke sampai wis anakmu apa jenenge kancamu iki akeh, wis bapak ibu tak panggil di pinggirnya di garasi, bikin sempit enggak masalah. Demi anaknya bahagia. Wis merono meteng bojone duwe anake, kemudian anake lahir, sing ngomong bapak ibuke. Anake kerja maneh. Giliran anake bayaran, masyaallah. Itu donat yang mentolo dibawa nang kamar. Lah ini kan apa? Wanita melahirkan tuannya. Ngeten iki kathah napa mboten zaman sakniki? Nah, ya itu berarti ciri-ciri kiamat sudah ada. Nah, berarti apa ciri-ciri yang kedua? Ini yang ciri-ciri bahwasanya Dajjal mau datang itu apa? Ada seseorang yang miskin sampai dia itu arak, berarti apa? Dia itu organ sampai gak kuat kelambi, maksudnya telanjang dada ataupun dia telanjang kaki sampai mudun gak ada sandal. Tapi nanti di akhir zaman dia mampu membangun gedung-gedung yang lebih tinggi daripada bumi. Ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah. Mereka siapa? Mahumul Arab, yaitu mereka bangsa Arab. Kita lihat pada tahun 80 di Arab itu sih Pak bangunan tinggi-tinggi itu. Sama Mekah dia lek Ka'bah iswah-iswah sing ditekan ndekan itu. Nah kalau di rumah ikon kita ya Ka'bah yang paling gede. Sekarang apa? Enggak. Zam-Zam Tower, ya enggak? Ka'bah kayak aduh cilik. Masya Allah, ini kemuliaannya jangan sampai bergeser kemuliaan di Mekah itu ya Ka'bah. Karena menggantikan. Lek liyane kepen foto gak usah dipajang, Pak. Foto yang utama ya Ka'bah Baitullah. Begitu ya. Nah, apakah di Arab hanya itu? Enggak, buahnya ada Burjul Khalifah. Bahkan sekarang itu OTW pembangunan yaitu di Jeddah Kingdom Tower akan dibangun 1,2 kilo. Itu tertinggi. Adanya juga di Arab. Maka tanda-tanda Dajjal mau turun yaitu orang-orang Arab berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tertinggi di dunia. Dan ini sudah terjadi. Berarti kiamat sudah dekat. Nah, itulah yang dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Summa intalaka falabastu malian. Kemudian uang itu mari takon, kemudian beliau pergi. Wes mau pergi ya. Kemudian apa? Summa qala
Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad setelah orang pergi itu nggak tahu kemana-mana, tiba-tiba pergi aja. Kemudian Sayyidina Umar ditanya, wahai Umar, ya Umar, ada dari man Israel? Ya Umar, kamu tahu nggak orang tadi yang bertanya kepada aku? Kemudian apa dijawab oleh Sayyidina Umar? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Sing semrat ya Allah dan Rasulnya. Kok jawabannya sampean kabeh lek ditakoni wallahu a'lam bisawab. Kan ngono biasa takoni ngono. Lah kan benar berarti jenengan iki madhab Sayyidina Umar lek ditakoni wallahu a'lam Ustaz. Ono meneh madhab Sayyidina Umar ini. Nah, kemudian apa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amradinakum. Sungguhnya ini yang teko itu malaikat Jibril mari. Dan malaikat Jibril itu Sayyidina Umar yaitu datang kepada kalian ngajari kalian Islam, ngajari kalian iman, ngajari kalian ihsan, ngajari kalian ciri-ciri akan datangnya kiamat. Di antaranya ciri-cirinya ada 10. Yang pertama itu akan turunnya Dajjal. Ciri-ciri Dajjal kada mudun yaitu tadi ada 2. Ada wanita melahirkan tuanya. Yang kedua adalah apa? Yaitu ada orang yang dulunya miskin yang sekarang membangun gedung-gedung tingkat, yaitu orang dari kalangan bangsa Arab. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah pengen mengajarkan sesuatu bisa. Salah satunya model ini. Jibril di kawan model, beliau merubah pelangainya ini seperti manusia. Jadi ngomong Jibril asli, waduh kabeh. Ini koyo menungso. Bahkan di sana kan dikatakan, bajunya bagus, klinis, wong necis. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Monggo. Iya, silakan. Yeah. Butuh diamalkan. Ilmu itu butuh diamalkan. Oke. Oke, sama-sama. Yang pertama, bahwasanya orang yang paling baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang paling baik itu adalah orang yang mau belajar. Belajar apa? Yaitu khususnya Al-Qur'an. Wa 'allamahu dan mengajarkan. Kenapa kok gak ditulis yang mengamalkan? Ini loh, belajar Al-Qur'an, baru belajar saja sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh kita itu belajar ditambah mengamalkan, mulianya luar biasa. Belajar terus mulia. Maka di sini yang pertama kita dikatakan di riwayat yang lain apa? Baligh anni laukana ayat. Sampaikan aku tentang ayat. Ini bagaimana Ustaz? Kita belum tentu belajar Al-Qur'an, belum tentu bisa mengamalkan. Apakah kita tidak boleh menyampaikan? Harus kita amalkan dulu yang kita sampaikan. Nah, apakah harus begitu? Ya enggak, Pak. Kata-katanya di sini baligh anni laukana ayat. Sampaikan tentangku walaupun satu ayat. Anu klasifikasi, sampaikan syariat Allah lek sampean wis LC, ndak. Sampaikan syariat Allah lek sampean wis dari kiai, ndak. Sampaikan tentang Allah lek sampean wis dari Gus, dari apa? Oh, enggak. Dari apa? Semua kita berkewajiban belajar, semua kita menyampaikan apa? Biqadril imkan, sak mampuni awake dhewe. Lalu bagaimana kalau kita belum melakukan? Oh, bahaya, Pak. Lek semua ilmu yang disampaikan harus kita lakukan dulu. Kalau saya menjelaskan tentang hidup setelah kematian, lah itu nanti dhisik awake, Pak. Iya enggak? Loh, saya terangkan nanti di barzah itu nanti ada 2 malaikat datang pakai saman mata buka. Temenan tahu Ustaz, sama wis tau mati ya. Ya, sore Pak. Sebenarnya derek, tak percaya aku Pak. Ya wis tak karep sampean. Ya, jadi apa? Enggak semua ilmu kita harus melakukan. Contoh lagi, ada orang belum pergi haji, apakah Bu, kalau beliau paham di dalam kitab, beliau enggak boleh memberikan manasik haji? Boleh juga. Ya enggak? Maka tidak semua ilmu itu harus dilakukan dulu baru disampaikan.
Tapi yakinkan ilmu itu yang Anda dapatkan itu benar, sampaikan walaupun satu. Ngoten nggih? Nggih. Monggo monggo, Bro. Kabura maktan indallahi antakulu mana tafa'alun. Ada orang-orang itu dikatakan kabura maktan. Apa itu? Ada orang yang bisa ngomong tapi gak bisa ngelakoni. Maksudnya begini, ada sesuatu yang bisa kita lakukan tapi kita nggak mau melakukan dan kita menyuruh orang aqimus sholat, ayo sholat sama nih sholat gak bener Pak, sama nih sholat kafir ngomongin ngono, dan sholat yang bagus bagi laki-laki di masjid semua itu ada oman, kecuali di kene di masjid tapi orang-orang yang diutamakan yang sudah sepuh, wah ini ngomongnya bener-bener tapi pada ngomong tidak sembahyang boleh aku makomi beliau aku juga gak sembahyang, itulah orang model begitu. Maknanya apa? Memang ada sebuah amalan yang harus kita lakukan sebelum kita ngomong. Maknanya amalan yang pada umumnya bisa kita lakukan. Lu sih nggak bisa sholat ngadar, nggak bisa sholat. Ya nah? Nah, yang model begini, berarti apa? Lakukan dulu baru kita. Nah, makanya disuruh bab sholat, alhamdulillah. Saya rodok pede karena mulai cilik ya sembahyang, alhamdulillah gitu. Adapun kita bener enggak ya tapi kita masih latihan untuk melakukan sholat. Dikategorikan kaburomaktan itu kita itu nggak mau melakukan, bukan belum melakukan, nggak mau melakukan. Haji, ya dari sopo, kulo niki purun Pak. Engko lek duduk ya kaji maneh, enggak apa-apa. Kulo nerangno babul haji, ngoten apakah enggak? Oh, saya sudah sebelum haji apakah saya tidak menerangkan haji? Oh, saya menerangkan. Tapi apa? Apa Anda sudah haji? Dan bedu ya haji. Jadi sudah memiliki sampaikan haji. Kenapa? Sebagai pancingan. Sama itu diundang oleh Allah. Oh iya, ini ngomong-ngomong haji, guru haji tak ajak nanti sih. Lah kan penak pancingan, Pak. Ngoten nggih. Monggo. Donga apa? Ada dong doa biar gak masuk neraka. Donga ini ono Pak. Oh. Ya saya tidak tahu zikirnya. Kalau doa Allahumma ajirna minan nar. Nah, kalau imam di depan itu ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka. Ada memang doanya. Tapi apa itu melihat? Kowe njaluk ngono tapi awakmu gak sembahyang ya tanggahe tak lebokno neraka kan begitu. Ya tidak ada sebuah amalan yang menjamin kita tidak masuk neraka. Nggak ada amalan. Lek sampean ngakoni iki mesti gak masuk neraka. Saya belum tahu. Kalau ada berarti amalan itu hebat sekali. Tapi insya Allah nggak ada. Kenapa? Lek ada amalan itu, Rasulullah gak nyuruh sampean lapo-lapo, itu ngari. Apa yang kita lakukan mulai kita lakukan kita ngomong ya seperti ini Islam ya kedua kita Oke, nggih. Dadi ngeten. Terdaftar itu maksudnya kita logging zaman saya gitu ya. Login. Nah, itu bagaimana? Loggingnya itu caranya apa? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Seperti kata malaikat Jibril tadi. Nah, begini. Kalau yang dimaksud logging, kalau ada orang nggak logging mulai kecil Islam, ya sudah, itu sudah dikategorikan logging. Sama mulai bayi kan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada orang
Kafir mau masuk Islam harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah yang perbedaannya. Kalau orang Islam dia berbuat baik, ditulis kebaikan. Jika ada orang Islam berbuat kejelekan, ya ditulis kejelekannya. Ini adilnya di mana? Ada orang kafir kok berbuat baik, dia menghabiskan uangnya, tapi kok nggak masuk surga. Lisik tak takoni. Ikan surga versi orang Islam. Lah sama apa model surga orang Islam? Nek kepengin yo kene mlebu Islam. Iya lah. Saya kira zaman kenapa orang kita berarti sama percaya ya nek iku surga orang Islam ku ono. Wah, sama terus kata Islam lah berarti Pak. Sama lah. Begitu ya. Maknanya begini loh. Orang kafir itu gak mungkin gimana adanya Islam loh. Sama nek kepengin merasakan adanya Islam harus masuk Islam. Bang Islam itu untuk kepentingan Islam syariatnya. Makanya kalau ada undang-undang itu begini, contoh begini, bahwasanya pencuri itu akan dipotong. Tidak boleh. Ini sesuai syariat Islam saja. Ya wis, syariat Islam pencuri dipotong bagi umat Islam. Enggak apa? Umat Islam yang lain enggak. Nah, agama lain juga punya kebijakan sendiri. Contoh saiki, sanhor haram. Bagaimana ini orang yang kafir ini? Lah kafir orang ngurus halal haram kok. Halal haram ini bagi umat Islam. Yang ditanyakan apa? Beda kita. Oke. Oke, saya tanya. Berarti Islam itu dimulai kapan? Itu sebenarnya. Bukan. Betul. Ada kitab ada Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad Al-Quran, Nabi Isa itu Injil, terus dan sebagainya. Saya tanya, Islam itu mulai kapan kira-kira? Jadi Islam itu tak berdiri Isra Mi'raj itu. Ya, oke. Sebelum berarti anggapannya menurut zaman Islam itu mulai Nabi Muhammad begitu. Oke, berarti Nabi Ibrahim itu kafir. Nah, begini. Jadi Islam itu kitabnya ada 4. Nabi Adam ya Islam, mobil itu Islam. Nabi Adam itu ya Islam. Sayyidatuna Hawa itu Islam. Hanya saja syariatnya itu beda. Syariat itu aturannya beda. Maka tidak relevan jenengan itu mengadopsi syariatnya Nabi Khidir. Ya tidak boleh. Dengan umatnya Nabi Muhammad, syariatnya ikut Nabi Muhammad. Apa syariatnya Nabi Muhammad? Sholat, duit, zakat, puasa. Itu syariatnya. Puasa saja dimulai pada zamannya Nabi Muhammad. Dulu apakah di bulan Ramadan puasa? Enggak. Bulan Ramadan belum dinamakan Ramadan. Oh, bagaimana? Orang pertama kali disyariatkan puasa itu, ya Rasulullah, saya tadi khilaf ini. Kenapa? Tadi malam saya nggak kuat mendatangi istri saya. Loh, enggak. Sholat itu dimulai dari faidul abyad minal ganas. Dimulai ono garis merah. Didelok, dijempolnya tiga garis merah. Wis. Enggak, belum tahu karena dimulai ternyata tulu esensi mulai apa terbitnya matahari. Ternyata apa? Syariatnya beda. Jangan nabi dulu, nabi-nabi terdahulu ada syariatnya. Contoh begini, syariat itu gak waktu orang sembahyang, cuman bagi air. Airnya buat onta, airnya buat manusia. Ya syariatnya ngono tok. Ojo diarani enak, lek tobat kita bungkus ngekel nemen. Astagfirullahaladzim, inni atubu ilaika, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tobat itu zaman biyen udah bunuh diri. Ya berarti apa? Islam itu mulai dari dulu tidak Islam, tetapi syariatnya beda-beda, tata caranya berbeda-beda. Berarti apa?
Ya wong biyen ya ikuti nabi-nabi terdahulu, ikut Zabur, ikut Taurat, ikut Injil. Ataupun Injil yang beredar dulu sampai sekarang beda. Kalau bedanya apa? Dulu tidak ada satu kitab pun dari empat ini yang tidak mentauhidkan Allah. Semua mentauhidkan Allah. Begitu. Ya, jadi yo dewe-dewe, Pak. Lek saiki wong gak meloi ampunane Rasulullah, ya jelas dirujak ambek malaikat gitu nih. Nah, begini, ada nabi-nabi itu mendapatkan mukjizat itu beda-beda. Nabi Musa pengen ketemu Allah, ya baru ditunjukkan cahayanya sudah pingsan, makanya nggak pernah ketemu Allah. Tapi Nabi Muhammad bukan pengen ketemu Allah, tapi apa? Diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti akan ya apa banyak apa ya eh, kelebihan Nabi itu masing-masing. Tetapi Nabi yang paling spesial di antaranya nanti lah. Wah, wong kabeh makhluk Allah kepengin jadi umat Nabi Muhammad. Sehingga dewe umat Nabi Muhammad ini kan spesial. Lho wong jelas umat Pak. Iya enggak? Nabi-nabi pengen jadi umat dan tujuannya apa? Kayak oleh syafaat. Jadi nanti syafaat itu kayak golden ticket kan Pak. Oh iya, ini wis langsung mlebu surga. Enak Pak. Lah nabi-nabi terdahulu enggak bingung kepingin dia akan menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan ya, kita mau sing cerita ini Pak. Nanti kita di mahsyar itu ditarik-tarik kita mencari Rasulullah. Kemudian Rasul, ya Rasulullah, istiq nih. Ya Rasulullah, anak umat ya, ya Rasulullah, aku itu umatku, umat jenengan kula sama syafaati. Gitu loh. Masuk modeling ini umatku. Sembahyang ora tahu, dijak solawatan ngomong kancane bid'ah solawat untuk bid'ah mana iya. Model ini umat lah makanya Pak. Sama ini sing sregep sembahyang. Jadi lek kepengin diakoni menjadi umat Nabi Muhammad, ya cintai kanjeng Nabi Muhammad dengan cara kita bersolat. Salah satu mencintai Rasulullah caranya bersolat. Jadi sing apa? Kalau ada orang mengatakan bagaimana orang-orang kafir itu untuk amal di surga, berarti saya harus percaya ambil surga wong Islam ya. Umat Islam teman Pak, insya Allah dia tak dengar sama mendak Islam gitu lah. Lalu kafir dua versinya sendiri. Bisa jadi orang-orang kafir itu mengatakan orang Islam ini tidak akan masuk surga. Surga ini wong kafir. Lah ini sih, jadi versinya sendiri-sendiri. Ya gak usah korek, ya kan? Saya mengatakan orang kafir gak mau busur iki surga wong Islam bro. Lek kepingin diakoni sama mlebu Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga berkah ilmu kita. Kita akhiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma astaghfirullah.